Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat-sangat mulia ini. Suatu majlis yang dimana orang-orang yang berkumpul di dalamnya Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian, tabiat manusia itu hubud dunia, cinta dengan dunia, wa karahiyatun maut, benci dengan kematian. Itu tabiat manusia. Bahkan jemaah, tidak jarang sebagian orang takut ya ketika bicara kuburan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, kenapa sih manusia itu takut dengan kematian? Ia menjawab ini jemaah, hal ini dikarenakan karena kebanyakan target hidup manusia itu hanya kehidupan dunia. Hal ini dikarenakan karena target hidup manusia itu hanya kehidupan dunia, sampai sini saja. Dikira hidup itu ya cuma dunia, tidak ada kehidupan yang lain. Sehingga yang terjadi, tempat tinggal yang diperbagus ya hanya tempat tinggal di dunia. Tempat tinggal berikutnya dibiarkan mangkrak. Nah, ini masalah. Sehingga untuk menempati pun apa jemaah? Ketakutan, gak mau sama sekali. Pernah saya sampaikan gini jemaah, kalau seseorang sedang membangun dua rumah, bukan dua rumah, dia punya dua rumah lah. Rumah yang sekarang misalkan bangunannya gede, bolong-bolong, kalau hujan banyak tikusnya, kadang bocor. Tapi rumah yang satu lagi dibangun jemaah, 5 lantai, ada kolam renangnya misalkan, dan hampir jadi. Kira-kira apakah dia masih ingin tinggal di tempat yang lama atau ingin segera berpindah jemaah? Ingin segera pindah tidak? Ingin segera pindah. Maka seperti itulah kalau jamaah antum bangun rumah di barzah, setiap hari diperbaiki dengan zikir, sedekah, sehingga untuk pindah dari rumah kita di dunia mudah. Tapi yang terjadi tidak. Rumah kita di alam barzah itu dibiarkan mangkrak. Sedekah tidak, sholat tidak, puasa tidak, sehingga banyak orang ketakutan dan memandang barzah itu menyeramkan. Itu yang terjadi. Kenapa? Ya tadi, target hidupnya hanya di kehidupan dunia saja. Padahal jamaah sekalian ada kehidupan yang lain. Dan kita mau tidak mau akan berpindah ke sana. Maka yang ingin rumahnya di barzah, tempat tinggalnya di barzah, indah dan menyenangkan, bangun mulai sekarang. Dengan apa jemaah? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan mencari ilmu agama. Itu penting. Jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, kesempatan malam hari ini kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu jalla wa ala.
Dan tema malam hari ini berkaitan tentang al-jihad wal wana wal hukm. Jihad, wana dan hukum. Syekh mengatakan ma hukmul jihadi fi sabilillah. Apa hukum berjihad di jalan Allah? Syekh mengatakan al-jihadu wajibun bil mali wan nafsi wan lisani hasbal istita'ati. Al-jawab, jihad itu hukumnya wajib dengan harta, jiwa, lisan sesuai dengan kemampuan. Jihad itu wajib dengan harta, jiwa, lisan sesuai dengan kemampuan. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqala." Pergilah kalian dengan penuh keringanan maupun dengan perasaan yang sangat berat. Wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan diri-diri kalian fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, diri kalian, dan lisan-lisan kalian. Biqadril istita'ati, sesuai dengan apa? Kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Sehingga ikhwan wa akhwati fillah, hadis ataupun ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa jihad itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya mengungkapkan kalimat jihad di sini dengan bentuk apa? Perintah. Wajahidu. Jadi jahidu ini tadi fi'il apa? Jahada, yujahidu, jahid. Artinya apa? Berjihadlah. Dan ini fi'il amr. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Berarti berjihad itu hukumnya wajib. Tetapi jamaah yang wajib itu ada dua. Wajib ain, wajib kifayah. Maka jihad itu bisa wajib ain, bisa wajib kifayah. Bisa wajib ain, bisa wajib kifayah. Kapan jihad itu wajib ain, jamaah? Kapan? Kalau kondisi kita diserang. Maka setiap orang yang berada di tempat tersebut wajib baginya untuk melawan sesuai dengan kemampuannya. Tapi jamaah, kalau jihadnya jihad apa? Tolak. Dalam artian mencari musuh untuk memperluas daerah kekuasaan. Maka hukumnya apa jamaah? Fardu kifayah. Tidak wajib. Dan itu pun jamaah sekalian ada dua bitnya, ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Ikhwan wa akhwati fillah. Al-jihadu kama tadullu alaihi nusus asy-syar'iyyah lahu maknan am wa lahu maknan khas. Jihad sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas syariat memiliki dua makna. Ada makna umum, makna khusus. Amal makna am, adapun jihad bermakna umum, fayashmalu al-amalu bil Islam wa da'wati ilaihi wa da'watu ilaihi wa difa'u anhu wa
zazuhu bikulli mumkini. Adapun jihad bermakna umum, maka hal ini mencakup yang pertama, al-amalu bil Islam, mengamalkan Islam. Wa da'watu ilaih, mendakwahkan. Wa tifa'u anhu, membela. Wal i'zazuhu, memuliakan Islam dengan sesuatu yang mungkin. Ini jihad bermakna umum. Dan hal ini jemaah sekalian ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan apa jemaah? Hawa nafsu. Yang kedua wa jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga wa jihadu ahlil hawa wal bidah, jihad melawan ahlul bid'ah. Wa jihadul kuffar wal munafikin, kemudian jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Dan masing-masing jamaah sekalian memiliki tingkatan-tingkatan. Jihadun nafsi huwa ta'allumu syar'illah, al-amalu bihi wa da'watu ilaihi wa sabru ala dzalika. Jihad melawan diri sendiri, caranya dengan jamaah mempelajari syariat Allah. Nah, hawa nafsu kita itu ya selalu menyuruh apa jemaah? Untuk berbuat keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu'. Nah, maka jihad melawan diri kita dengan cara belajar ilmu syariat. Nah, bahkan sebagian orang kadang berhujah, mending saya tidak berilmu, karena kalau berilmu semakin berat tuntutannya. Nah, ini keliru coba. Dikira orang yang tidak berilmu kemudian berbuat maksiat nggak dihukum, dihukum sama. Kenapa? Dihukum gara-gara tidak mau belajar ilmu. Ya, karena jahil akhirnya apa? Salah berhujah. Ya. Kemudian mengamalkan syariat Allah, mendakwahkan dan bersabar. Kemudian jihadu ahlil hawa wal bidah, jihad melawan ahli bid'ah. Caranya jamaah dengan ingkar mungkar. Dengan ingkarun mungkar. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat mungkaran, suatu kemungkaran, ini umum bentuknya, apa saja? Ya, termasuk perbuatan bid'ah dan lain sebagainya. Falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangannya. Fa innam yastati, dan jika dengan tangan tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa innam yastati, dan jika dengan lisan tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu serendah-rendahnya iman. Tapi ingat jemaah, hal ini tergantung apa? Kemampuan masing-masing. Kemudian jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Yakunu jihadu syaitan bidaf'i ma yulqihi ilal abdi minasyukuk wal iradat al-fasidah. Dengan cara menahan hati kita dari tipu daya syaitan agar tidak terjerumus dalam keraguan-keraguan dan keinginan-keinginan yang rusak atau dari menuruti hawa nafsu. Ya. Dan ini jamaah bisa diperangi dengan apa? Dengan belajar ilmu yang bermanfaat.
mengamalkan amal soleh, bersabar ya, agar tidak terjatuh di dalam perbuatan maksiat. Sabar, ya, sabar. Ini caranya. Kemudian jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan ini pun jemaah ya, ada tingkatan-tingkatannya. Di antaranya jihad dengan apa? Dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Dan hukumnya pun berbeda ya. Hukumnya berbeda-beda. Sesuai dengan kondisi dan apa? Korina ataupun indikasi-indikasinya. Ini jihad bermakna umum. Yang kedua jemaah, jihad bermakna khusus. Al-makna al-khas lil jihad yu'arrifuhu al-fuqaha, maka ahli fikih mereka mendefinisikan bi annahu qitalu muslimin kafiran. Jihad bermakna khusus adalah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi muslim memerangi orang-orang kafir. Ghairi dzi ahdin ba'da da'watihi lil Islam. Ketika tidak ada apa jemaah? Perjanjian ya. Setelah didakwahi untuk masuk Islam. Wa ibaihi i'la'an li kalimatillah, yang tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah. Dan ini ada dua macam ya. Jihad talab wa jihadu daf'in. Jihad talab dan jihad difa'. Jihad talab itu mencari apa? Musuh untuk memperluas daerah kekuasaan. Adapun jihadud daf'in itu jihad untuk apa? Menolak. Diserang kemudian dilawan. Dan hal ini jamaah sekalian ada dua bitnya, ketentuannya. Dan ingat, jihad yang seperti ini bukan yang dimaksudkan secara zatnya, tapi jihad itu hanya wasilah untuk apa jemaah? Untuk memperoleh tujuan yang mulia. Apa jemaah? Meninggikan kalimat Allah. Jadi intinya itu bukan perangnya, tapi itu hanya wasilah untuk apa jemaah? Mewujudkan tujuan yang sangat mulia, yaitu ditinggikan kalimat Allah. Sehingga artinya gini, kalau kalimat Allah sudah ditinggikan tanpa harus berperang, nggak perlu. Ditawari masuk Islam, mereka menerima, selesai sudah. Karena intinya bukan memerangi mereka. Intinya adalah agar kalimat Islam, ya, kalimat la ilaha illallah ditinggikan. Itu intinya. Itu intinya. Ya jemaah sekalian, ada beberapa hal ya terkait tentang dawabit ataupun ketentuan-ketentuan secara syariat berkaitan dengan jihad tolak. Kurang lebih jamaah ada 5 macam ya, ada 5 macam. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Jadi pertama harus ikhlas. Orang yang ingin jihad ya, mencari musuh untuk memperluas daerah kekuasaan, maka ingat syarat yang pertama harus ikhlas karena Allah, bukan ya karena apa jemaah? Gaya-gayaan. Agar dikatakan pemberani, bukan. Ya, karena orang yang pertama kali dijebloskan dalam neraka itu apa? Di antara salah satunya apa? Mujahid. Yang dia katakan, oh saya gunakan nikmat-nikmatmu ya Allah untuk jihad. Tapi Allah bantah, tidak. Kamu berjihad itu agar dikatakan pemberani. Dan kamu sudah dapatkan. Dan kamu sudah dapatkan di dunia. Kemudian orang ini jemaah dijebloskan ke dalam
neraka. Waliyadzubillah. Jadi harus ikhlas. Yang kedua, al-qudratu al-qital, mampu untuk berperang. Sudah jihadnya tolak, mencari musuh, perang saja nggak bisa, pegang senjata nggak bisa. Oh, ini namanya bunuh diri ya. Jadi harus mampu untuk berperang. Yang ketiga, alla yatarattab alal qitali mafsadatan a'zam min mafsadati tarki. Syarat yang ketiga, peperangan tersebut tidak mengakibatkan mafsadat yang jauh lebih besar daripada tidak melawan peperangan. Jadi artinya gini, kalau dengan perang justru mafsadatnya lebih besar, jangan, nggak perlu. Sehingga di sini jamaah sekalian perlu untuk ditimbang-timbang. Kira-kira kalau perang apa sih ya manfaatnya? Mafsadatnya seperti apa? Kalau ternyata kok ya dugaan kuatnya kalau perang yang terjadi mafsadatnya lebih besar daripada meninggalkan untuk tidak perang, atau daripada apa? Nggak perang. Maka pilih jangan perang. Pilih jangan perang. Nah, sehingga dari sini menunjukkan jihad itu butuh ilmu. Jihad itu butuh ilmu. Makanya jamaah, kenapa para ulama membolehkan zakat itu diberikan kepada penuntut ilmu? Karena mereka menganggap penuntut ilmu itu bagian dari sabilillah. Ar-rabi, yang keempat, an yakuna al-jihadu bi amri waliyil amril muslim. Jihad tersebut berdasarkan perintah pemimpin muslim. Jadi harus ada pemimpinnya, harus ada pemimpinnya. Enggak boleh dalam artian berangkat sendiri. Oh, saya ingin pergi jihad sendirian. Enggak boleh jamaah. Harus ada perintah dari pemimpin muslim. Kemudian an yakuna tahta rayatin syar'iyyah, ada benderanya. Wa qiyadatun syar'iyyah, ada panglimanya. Yang mengumumkan jihad di jalan Allah. Min adli i'la'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah. Ini berkaitan dengan apa? Orang yang ingin berperang. Ya. Sebagian menambahkan begini jemaah, ada izin orang tua, ada izin orang tua, kemudian ada izin dari siapa jemaah? Dari orang yang menghutangi. Dia punya hutang misalkan, ingin jihad, minta izin. Pak, anak mau jihad boleh tidak? Katanya berhutang, oh jangan, antum bayar hutangnya dulu. Ya jangan pergi dulu jemaah. Ya. Jadi minta izin dulu, ya minta izin. Ya. Kalau istri butuh nggak izin jemaah? Pergi saja. Nggak harus, orang tua izin, kalau orang tua izin orang tua, kemudian izin orang yang dalam artian menghutangi kita, minta izin seperti itu. Kemudian masalah yang terkait yang diperangi, ini juga penting jemaah. Amma binisbatil lil ya muqatal al-kafir, maka para ulama jemaah memberikan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, an yakunal kafir al-muqatal, alla yakunal kafir al-muqatal dhimmiyan wa dhimmi man kana min ahlil kufar yuqimu fi diyaril muslimin wa tahta qahril muslimin wa wilayatin muslimin.
Yang pertama jamaah sekalian, kafir tersebut bukan kafir yang dhimmi. Artinya kalau kafir dhimmi boleh tidak diperangi? Enggak boleh. Kafir dhimmi itu apa jamaah? Dhimmi itu kafir yang membayar pajak. Dia tinggal di lingkungan kaum muslimin, dia tinggal di negeri muslim, tapi bersedia untuk bayar pajak. Maka mereka tidak diperangi. Mereka tidak diperangi. Yang kedua jamaah sekalian, alla yakun al-kafiru al-muqatal mu'ahadan. Kafir tersebut bukan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang mengikat janji dengan kaum muslimin. Maka kalau misalkan status mereka mu'ahad, nggak boleh. Walaupun jamaah mereka mungkin mengikat perjanjian, ya mungkin dengan sebagian pemimpin. Maka tatkala itu jamaah tidak dibolehkan diperangi. Yang ketiga, alla yakuna al-kafiru al-muqatal musta'manan. Ya. Jadi kafir tersebut bukan kafir yang musta'min. Apa jemaah artinya? Yang minta jaminan keamanan. Walaupun yang menjamin keamanan adalah seorang muslim yang fakir miskin, wanita misalkan. Maka tatkala itu jamaah muslim yang lain tidak boleh memerangi, nggak boleh. Kalau sudah ada jaminan dari seorang muslim, walaupun dia tidak punya jabatan. Apalagi kalau yang menjamin adalah pemimpin. Oh ini lebih nggak boleh lagi jamaah sekalian. Jadi artinya kalau yang diperangi kafir saja itu butuh apa? Ya, butuh dilihat dulu. Ini kafirnya kafir apa ini? Ya. Sehingga tidak sembarangan. Apalagi kalau ini perangi muslim, hanya mungkin ya, ada perbedaan pendapat. Kalau dianggap kafir kemudian diperangi, ini nggak boleh jemaah. Yang kafir jelas-jelas saja dilihat. Ini kafirnya apa? Ya. Nah, sehingga ini menunjukkan jahilnya sebagian orang ya apa? Gampangkan urusan apa jihad. Bom sana, bom sini dengan alasan mereka sudah kafir. Nah, ini jahil jam. Jahil. Sehingga yang terjadi bukan kebaikan tetapi apa kerusakan. Ini terjadi. Kemudian jamaah sekalian, an yakunal kuffar qad balaqathum ad-da'wah. Jadi orang-orang kafir tersebut sudah sampai dakwah kepada mereka. Artinya apa? Sudah dikirim dai, diajak masuk Islam, tapi ternyata tidak mau. Ya sudah. Ya kalau begitu apa? Jalan berikutnya diperangi. Tapi kalau misalkan mereka sudah mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya nggak perlu. Karena tujuan jihad itu ya untuk meninggikan kalimat Allah seperti itu. Yang kelima, an yakunal muqatal min ahlil qital. Jadi orang-orang yang perangi itu termasuk orang-orang yang memang bisa berperang. Ya. Bi alla yakun imro'ah, dia bukan wanita, bukan anak kecil, ya, bukan pekerja. Kebetulan dia lagi kerja di daerah orang kafir misalkan, bukan orang yang sudah sepuh, ya, yang memang nggak bisa berperang. Wala maning qata'a aninas, ya, bukan juga orang yang sedang mengasingkan diri atau orang yang lagi meninggalkan untuk berperang. Illa, kecuali an yusyarik haula'i bil qital, kecuali kalau mereka juga ikut-ikutan, ya, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Fisiknya nggak kuat, tapi suka buat apa jemaah? Provokasi. Oh ini boleh diperangi, tidak masalah. Walaupun wanita ya boleh kalau dia ikut, ya apa? Ikut terlibat. Tapi kalau tidak nggak boleh.
Kalau tidak maka tidak diperbolehkan. Nah, sehingga artinya jamaah dalam masalah perang pun ada ya, hukum-hukumnya ya. Ada ketentuan-ketentuannya, bahkan ada adab-adabnya. Bagaimana memperlakukan ya, jenazah orang kafir atau mayit orang kafir yang sudah terbunuh. Bolehkah dicincang-cincang? Maka nggak boleh. Beda dengan mereka ya. Ketika muslim terbunuh mungkin ya, dicincang-cincang mungkin. Tapi syariat kita tidak seperti itu jamaah. Bahkan ketika membunuh pun maka gunakan sesuatu yang apa? Bisa mempercepat apa? Kematian. Sebagai contohnya apa? Hukum qisas. Pakai pedang. Kenapa? Itu cepat. Cepat apa? Meregang atau menghilangkan nyawa seperti itu. Tapi kalau diambil satu persatu, jarinya satu, kakinya satu, sampai mati itu nggak boleh penyiksaannya. Walaupun intinya juga untuk membunuh, tapi tetap harus dengan cara ihsan. Itulah Islam. Contoh misalnya cecak itu termasuk binatang yang boleh dibunuh. Tapi tetap bunuhlah dengan cara ihsan. Jangan beralasan karena cecak itu binatang yang boleh dibunuh kemudian membunuhnya dengan cara dimutilasi. Itu nggak boleh ya. Oh, kalau ini kan boleh dibunuh, ya, tetap nggak boleh. Tapi dengan cara ihsan, dengan cara ihsan. Ya jamaah, ini beberapa hal terkait tentang masalah jihad. Dan kemudian masalah ini ikhwan wa akhwati fillah, ma huwal wala? Apa yang dimaksud dengan wala? Al-jawab, al-wala huwal hubbu wan nusratu lil mu'minina al-muwahhidin. Jadi wala itu artinya mencintai dan menolong kaum mukminin yang bertauhid. Orang-orang mukmin yang bertauhid. Kalau bahasa kitanya loyalitas. Karena istilah al-wala al-bara. Loyalitas dan berlepas diri. Maka wala itu jamaah diperbolehkan kepada orang-orang mukmin. Ustaz, boleh tidak wala terhadap orang-orang kafir? Boleh tidak jamaah? Enggak boleh. Ada dua istilah ya. Ada muwalah, ada tawalli. Ada muwalah, ada tawalli. Dua-duanya dibolehkan, apa tidak dibolehkan? Dua-duanya tidak diperbolehkan. Ya. Muwalah itu jamaah sekalian, cinta kepada orang kafir dikarenakan urusan dunia. Dikarenakan urusan dunia. Ini hukumnya haram, nggak boleh. Contoh gini jamaah. Ada si A, si B. A muslim, B kafir. Mereka punya hubungan bisnis. Kemudian si B yang kafir ini ada masalah dengan C. C ini muslim. Mungkin urusan apa namanya pribadi lah. Ya. Kemudian si A yang muslim, gara-gara dia punya hubungan bisnis dengan si B, maka dia pun apa? Lebih condong membantu si B. Kenapa? Rekan bisnisnya. Dan dia musuhi muslim. Ini namanya muwalah, dan ini nggak boleh haram. Ya, cinta kepada muslim karena urusan dunia, haram, nggak boleh. Kalau tawali jamaah, tawali itu gini, mencintai kafir sampai dalam urusan agama. Ya. Kalau mereka ibadah juga ikut-ikut ibadah, itu nggak boleh. Dan ini bisa kufur nggak boleh. Namanya tawal. Tapi kalau mahabbah boleh tidak jamaah? Cinta kepada non muslim boleh tidak? Maka mahabbah itu apa? Banyak macamnya. Kalau mahabbahnya hanya tabi'iyah yang sifatnya naluri, boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Cinta kepada orang kafir yang sifatnya naluri, boleh tidak? Jawabannya boleh. Contohnya, ada seorang muslim, istrinya ahlul kitab.
Boleh tidak muslim menikahi ahlul kitab? Boleh. Boleh enggak cinta? Boleh. Masa nikahin istrinya enggak cinta, ya percuma, enggak usah nikah kalau seperti itu. Maka boleh cinta. Tapi ingat, cinta seperti ini sifatnya hanya apa? Naluri, seperti cinta kita pada makanan. Boleh, enggak masalah. Tapi ingat jemaah sekalian, cinta seperti ini harus diletakkan di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya gini, jangan gara-gara kita cinta kepada istri kita, misalkan yang Yahudi atau Nasrani, kemudian ketika misal ya istri kita minta, oh mas jangan sholat ya, saya butuh ditemani untuk belanja. Kemudian apa? Karena saking cintanya nggak sholat, ini nggak boleh, haram, nggak boleh. Boleh cinta silakan, tetapi letakkan kecintaan tersebut di bawah kecintaan Allah dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Boleh. Artinya gini, kalau istrinya misalkan ahlul kitab tadi, boleh tidak dia ngantar ke gereja? Boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Nggak boleh jamaah. Boleh nggak memasakkan daging babi untuk istrinya yang non muslim? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi harus ikut aturan suaminya. Kalau haid jamaah sekalian, dipintakan mandi junub nggak? Hah? Mandi junub tidak jamaah? Karena dia non muslim, Yahudi dia. Suaminya muslim. Kalau haid dia mandi tidak. Disuruh mandi. Dan nggak boleh dengan alasan, oh saya kan ahlul kitab, kemudian pas haid digauli, nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya. Jadi suruh mandi, tetap suruh mandi, disuruh mandi seperti itu. Nah, jadi artinya menikahi ahlul kitab itu nanti banyak hukum dan artinya butuh ilmu. Cuma kadang-kadang yang ngeyel nikahi mereka itu nggak punya ilmu jemaah. Bagaimana kalau misalkan istrinya ngajak ke gereja, bagaimana nanti ketika hukum anaknya, boleh nggak diberikan pilihan? Oh kamu silakan ikut bapakmu atau ikut ibumu. Oh, ini nggak boleh jemaah. Kemudian nanti ada maksud dan tujuan menikahi mereka itu ada misinya. Ya. Bagaimana nanti ketika haid misalkan suruh mandi dan tidak, ini banyak hukum di situ jemaah. Ya. Nah, sehingga artinya Mas Sandian, loyalitas itu dibolehkan hanya kepada orang-orang mukmin. Boleh. Ya. Dalilnya masalian firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan kaum mukmin dan mukminat sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Dan Nabi bersabda, al mukmin lil mukmin. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain kalbunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Satu dengan lain, yang lainnya saling mengokohkan. Inilah ya gambaran mukmin dengan mukmin yang lain, bukan saling menjatuhkan ya. Bukan saling menjatuhkan. Ini mukmin. Tapi di belakang sukanya menjatuhkan. Ini bukan mukmin. Ya. Mukmin yang imannya tidak sempurna. Enggak boleh. Mukmin dengan mukmin yang lain saling mengokohkan, menguatkan. Bukan justru saling menjatuhkan, bukan. Kemudian mas sekalian, hal tajuzu muwalatul kufari wa nusratihim. Bolehkah bermualah dengan orang-orang kafir dan menolong mereka? Jawabannya, la tajuzu muwalatul kufari wa nusratuhum. Tidak boleh loyalitas terhadap orang-orang kafir dan menolong mereka, enggak boleh. Allah berfirman, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas terhadap mereka, maka ia termasuk dari mereka. Dan Nabi bersabda, inna ali bani fulan laysu di biaudiya. Sungguhnya keluarga bani si fulan bukan termasuk wali-waliku. Kemudian masalian, man huwal wali? Siapa yang dimaksud dengan wali?
Al-jawab, al-wali huwal mu'min at-taqi. Wali adalah seorang mukmin yang bertakwa. Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Yunus. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka, tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ingat jamaah sekalian, standar wali itu keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, berarti wali Allah. Karena jamaah, derajat wali itu luar biasa. Dalam sebuah hadis Allah berfirman, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Man ada, ya. Apa jemaah man ada? Man ada, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, Allah berfirman, saya nyatakan perang dengannya. Jadi artinya wali-wali Allah itu orang-orang yang akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Nah, cuma tadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi patokan seorang jadi wali itu bukan orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib, bukan. Hal-hal yang ajaib itu hanya sekedar tambahan. Dan itu disebut dengan apa? Karomah. Tapi ingat, karomah itu beda dengan sihir. Di antara bedanya apa jemaah? Sihir itu dari setan, karomah dari Allah. Sihir itu bisa dipelajari, karomah tidak. Jadi kalau ada seseorang dianggap tokoh agama, kerjaannya suka ngajari mantra-mantra, berarti itu wali setan, bukan wali Allah. Kenapa? Karena karomah tidak bisa dipelajari, nggak bisa. Ya. Bahkan Syekhul Islam beliau mengatakan karomah yang paling teragung adalah apa jemaah? Istiqomah ketika beribadah. Antum bisa taklim, tapi istiqomah sampai meninggal, ini karomah. Karomah jemaah. Karena berat. Orang baca Quran satu ayat kalau sehari saja mampu, tapi disuruh istiqomah dijamin sulit jemaah. Walaupun satu ayat, karena memang istiqomah di dalam beramal itu merupakan karomah yang Allah berikan kepada walinya. Kemudian masalah bimada yuhibbu an yahkumal muslim, dengan apakah bimada yajibu, dengan apakah yajibu an yahkumal muslimun, kaum muslimin, ya, dia berhukum, dengan apakah kaum muslimin wajib berhukum? Al-jawab, yajibu an yahkumu bil Qur'ani wal hadis as-sahih. Wajib bagi mereka berhukum dengan Quran dan hadis Nabi yang sahih. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hukumilah di antara mereka, putuskanlah hukum di tengah-tengah mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Dan Nabi bersabda, amma ba'd, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang hampir-hampir an ya'tiya rasulun rabbi fa ujib, yang hampir-hampir utusan Rabbku akan datang dan saya tidak mungkin menolak. Maksudnya apa jemaah? Ya, malaikatul maut. Wa ana tarikun fikum ya thaqalain, dan saya meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu kitabullah, maka ambillah kitab Allah. Wastamsiku bihi, pegang teguhlah. Fahatha ala kitabillahi wa raqaba fihi. Dan Nabi menganjurkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian beliau bersabda, wa ahli baiti, dan ya, ahlu baitku. Ya. Dalam hadis yang dikatakan, taraktu fikum amrain, saya meninggalkan untuk kalian dua perkara,
lan tadidu ma tamasaktum bihima. Yang dimana ketika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat lama-lamanya. Ya, kitabullah wa sunnati rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga jamaah sekalian, kalau kita ingin selamat hidup di dunia sampai kelak masuk surga, maka ingat, pegang teguhlah Quran dan hadis Nabi yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini penting. Jadi pegangan kita bukan koran, ya, bukan apa, tabloid. Tapi kalau ingin selamat, jadikan Quran sebagai rujukan, jadikan hadis Nabi sebagai rujukan. Ingat, pahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita menyampaikan bahwa apabila orang muslim menikahi wanita Ya, non-muslim, muslim. itu wanita harus taat peraturan agama. Apakah itu tidak termasuk harus beragama Islam wanitanya, dan juga apakah dia itu dalam sehari-hari itu boleh beragama lain. Tapi kan hanya disebutkan supaya menurut peraturannya aja, bukan dikatakan harus membalik menjadi yang pertama. Terus yang kedua tadi masalah singkat, tadi disebutkan bahwa syaratnya adalah ikhlas. Jadi contohnya kalau misalnya tentara Palestina melawan Israel, itu kan tentara, itu kan karena mendapat berperang karena mendapat gaji. Itu kan sangat-sangat mungkin tidak ikhlas. Bedanya dengan itu, dengan orang yang betul-betul perang ikhlas. Bukan tentara berarti sipil, tapi dengan jiwa kepelawanan berarti betul-betul ikhlas. Mohon penjelasan bagaimana perbedaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, pertama terkait tentang masalah muslim yang menikahi non-muslim. Maka muslim itu dibolehkan menikahi non-muslim hanya dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Selain mereka nggak boleh. Konghucu, Buddha, apalagi jamaah, Hindu, itu nggak boleh. Kejawen nggak boleh. Itu nggak boleh. Perempuan kejawen nggak boleh nikahi. Murtadah nggak boleh. Murtadah nggak boleh jamaah. Pokoknya dia murni ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab itu ya orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, walaupun nenek moyang mereka bukan Yahudi dan Nasrani. Bagi ahlul kitab maka boleh. Tapi kalau murtadah beda jemaah. Contoh gini. Ada misalkan seorang muslimah, istrinya murtad ke Yahudi. Apakah nikahnya sah? Enggak sah. Kenapa? Dia sekarang hukumnya bukan Yahudi lagi. Walaupun dia murtadnya ke Yahudi, tapi dia hukumnya murtadah. Dan menikahi murtadah itu enggak boleh. Jadi murni dia ahlul kitab. Ya. Kemudian kalau misalkan mereka menikah, maka dibolehkan suami untuk mencintainya selagi kecintaannya tersebut diletakkan di bawah kecintaan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Itu boleh, nama masalah. Kemudian gini jemaah, apakah wanita tersebut harus ikut aturan-aturan Islam? Dalam artian secara
totalitas. Jawabannya tidak. Ada hal-hal yang memang dia harus ikut, ada yang tidak harus. Contoh, apakah harus dipaksa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dipaksa boleh jemaah? Enggak bisa. Karena masuk Islam itu harus dengan keikhlasan. Sehingga tugas suami merayu, mengajak. Tapi diancam supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya enggak sah. Saya pun dia mengucapkan tapi kan terpaksa, enggak sah. Harus memang ikhlas dari dirinya karena Allah. Tapi terkait hukum-hukum yang hal ini jemaah berkaitan nanti dengan suaminya, dia harus ikut. Contohnya apa tadi? Ya, setelah haid ini nanti terkait dengan apa? Suaminya, hubungan badannya dan sebagainya. Maka dia disuruh apa? Untuk mandi. Begitu pula sama. Enggak boleh dalam kondisi haid kemudian digauli. Karena ini terkait dengan apa? Suaminya. Tapi kalau hukum tersebut murni terkait dengan dirinya, itu urusan dia. Tapi kalau ada kaitan dengan suaminya, maka berlaku. Kenapa? Karena suami di situ apa? Muslim, sehingga berlaku hukum Islam. Walaupun istrinya non muslim, tapi karena terkait dengan suaminya, maka dia ngikut seperti itu. Tapi kalau tidak, maka tidak diharuskan. Tetapi jamaah yang disyariatkan, suami dianjurkan untuk mendakwah. Bahkan wajib untuk mendakwahi, bukan hanya anjuran, wajib untuk mendakwahi. Sebatas apa jemaah? Sebatas kemampuannya, dengan cara hikmah. Dakwah terus. Kalau sudah maksimal kemudian kok tidak mau, ya sudah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, jihad itu harus ikhlas. Bagaimana dengan tentara yang mereka dibayar jemaah? Apakah mereka tidak bisa ikhlas? Jawabannya jemaah sekalian, ikhlas itu amalan hati. Enggak bisa dilihat dengan apa? Dengan fisik. Sampai pun orang mengatakan saya ikhlas, apakah kita menjamin dia ikhlas? Enggak bisa. Sehingga murni ikhlas itu amalan hati. Maka orang yang dibayar bisa ikhlas, orang yang nggak dibayar pun bisa nggak ikhlas. Benar tidak jemaah? Ada orang misalkan jihad nggak dibayar, tapi dia pamer, oh saya itu kalau jihad nggak dibayar, nggak mau saya dibayar. Oh ini riya cuma. Jadi nggak ada pengaruhnya mau dibayar mau tidak, masing-masing punya potensi untuk ikhlas dan punya potensi untuk tidak ikhlas. Nah sehingga memang ini amalan hati, dan amalan hati itu nggak bisa dipaksa. Sampai pun dia dibayar, misalkan digaji, bisa ikhlas. Karena itu amalan hati, dan amalan hati itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa. Ya. Nah, sehingga artinya gini jamaah. Tentara yang dibayar pun tetap masih bisa ikhlas. Adapun bayaran itu urusan kedua. Tetap ketika dia perang melawan musuh, melawan orang-orang kafir, hendaklah ya setiap mujahid harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, baik dibayar ataupun tidak, seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Tadi dijelaskan bermuamalah dan menolong orang kafir tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Menolong Orang kafir tadi dijelaskan bermuamalah dan menolong orang kafir tidak diperbolehkan. Maksudnya bagaimana? Ya jemaah sekalian, di sini dikatakan apa? Hal yajuzu. Ya. Apakah dibolehkan muala itu bukan muamalah, bukan. Muala itu berloyalitas. Ya. Apakah dibolehkan berloyalitas atau mencintai orang-orang kafir dan menolong mereka? Maka nggak boleh. Ya. Maksudnya gini jamaah sekalian, muala itu tadi dia mencintai orang kafir sampai dia memusuhi Muslim, ya. Atau mungkin jemaah mencintai orang kafir karena apa? Karena urusan dunia, atau bahkan mungkin sampai tawalli, urusan
di agamanya. Ketika ada acara ikut dibantu misalkan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh jemaah. Maksudnya menolong mereka itu dalam urusan apa? Urusan agama. Dalam urusan-urusan yang dalam artian jemaah, dia menolong muslim, menolong kafir, tapi memusuhi muslim. Seperti tadi, ya. A dan B punya urusan bisnis, kemudian dia si B punya musuh muslim, maka si muslim membela yang kafir karena urusan dunia. Ini nggak boleh. Nggak boleh menolongnya, nggak boleh. Tapi kalau misalkan menolong mereka dalam urusan muamalah, yang murni muamalah, maka boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena Nabi pun bermuamalah dengan orang-orang ya Yahudi. Ketika beliau menggunakan jasa siapa jemaah? Jasa orang kafir ya, orang kafir Quraisy untuk menjadi penunjuk ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Ya. Maka jemaah sekalian, Nabi tidak dalam artian menolak, tetapi tetap memakai jasanya, padahal dia non muslim, sehingga artinya dibolehkan, tidak masalah. Saling membantu dengan mereka dalam urusan muamalah itu boleh. Tapi kalau terkait dengan agamanya atau dalam artian dia membela ya kafir dengan memusuhi muslim, maka ini nggak boleh, karena ini sudah mencakup urusan apa? Urusan agama. Membantu ya istrinya untuk apa? Pergi ke gereja misalkan, nggak boleh. Membantu istrinya untuk merayakan Natalan, itu nggak boleh. Memberikan pakaian karena berkaitan apa? Natalannya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah kaitannya agama. Tapi kalau murni urusan muamalah dunia dan tidak terkait dengan agamanya, maka tidak masalah. Butuh makan, kasih makan. Tetangga non muslim misalkan butuh bantuan ya, uang, dan kita bisa membantu, silakan dibantu. Sekali lagi, uangnya tidak dipakai untuk apa? Untuk maksiat. Boleh, tidak masalah. Ya, sehingga muamalah yang di sini maksudnya apa? Berloyalitas dan menolong mereka dalam urusan apa? Urusan agama seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dan itu nggak boleh. Ya wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah. Bisa dikabulkan. Ya. Ya jamaah sekalian, ada pertanyaan pertama terkait tentang ketika seorang muslim punya istri Yahudi ataupun Nasrani, kemudian punya anak. Ya. Apakah dibolehkan anaknya untuk memilih ikut agama istrinya? Jawabannya nggak boleh. Suami dia pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dipimpin, termasuk anak. Jadi kalau membiarkan, maka dia tanggung jawab. Maka kewajiban dia adalah apa? Ya, dalam artian menjaga anaknya agar tetap istiqomah di atas Islam. Karena ketika anak ini lahir, dia muslim. Dia menjadikan
anak-anaknya Yahudi ataupun Nasrani, ya orang tuanya. Maka ketika balik, ayahnya harus menjaga. Dia harus tetap istiqomah di atas Islam. Kalau sudah maksimal, kok ternyata setelah balik anaknya memilih ikut ibunya. Padahal bapaknya sudah maksimal untuk membentengi. Maka tatkala itu jemaah sudah terlepas. Tapi bukan berarti kemudian dibiarkan, enggak, tetap suami ataupun ayahnya wajib untuk apa? Mendakwahi terus. Karena itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab apa seorang ayah. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Nah, sehingga jemaah ketika ada seorang muslim menikahi non muslim, maka harus ada misi apa jemaah? Mendakwahinya. Jangan dibiarkan. Kalau kiranya misalkan tidak bisa mendakwahi, masih banyak muslimah. Masih banyak muslimah. Nah, sehingga kalau misalkan justru punya niat, oh nanti kalau saya punya anak, biarkan saja saya kasih pilihan. Oh ini nggak boleh kalau seperti ini. Ya, nggak boleh jemaah. Jadi artinya tetap dia harus berusaha ya untuk membentengi anaknya agar tidak ikut ajaran ataupun agama istrinya seperti itu. Dan ini kewajiban dia. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah ketika ada non-muslim berdoa untuk saudaranya muslim, apakah doanya nyampe jemaah? Nyampe tidak? Jawabannya gini, kalau kafir tersebut adalah orang yang terzalimi, nyampe. Ya, dakwatul madlum laisa bainahu wa bainallah hijab. Nah, itu umum. Dakwahnya orang yang terzalimi tidak ada antara dirinya dan Allah hijab, penghalang nggak ada. Nah, ini umum, baik yang doa muslim ataupun non muslim. Tapi kalau misalkan doanya jemaah, doanya berupa doa-doa yang buruk untuk apa? Untuk muslim, apakah nyampe? Nggak nyampe. Doa buruk nggak nyampe. Beda kalau dizalimi, beda ya. Maksudnya kalau doa biasa kemudian mendoakan keburukan, maka nggak nyampe. Contohnya apa? Ketika Rasulullah jamaah diucapkan apa? Assalamu alaikum. Kemudian Nabi cuma menjawab apa? Waalaikum. Ibunda Aisyah marah. Ya. Maka jawaban Nabi apa? Beliau mengatakan bahwasannya waalaikum, ya, dan sebaliknya kamu. Ya. Dan Nabi berhujah bahwasanya doanya dia nggak dikabulkan, tapi doanya Nabi dikabulkan. Ya, ini menunjukkan kalau doa keburukan dari mereka tanpa sebab mereka dizalimi nggak nyampe. Ini kalau keburukan. Kalau kebaikan jamaah mungkin nggak nyampe, mungkin nyampe. Kalau kebaikan mungkin nyampe. Kenapa? Karena gini jamaah sekalian, orang-orang non muslim itu kadang Allah memberikan balasan di dunia. Sahih jamaah. Maka di antara balasan yang Allah akan berikan termasuk doanya. Doanya dia akan dikabulkan. Jadi kalau doanya kebaikan untuk saudaranya yang muslim, mungkin saja dikabulkan oleh Allah. Tetapi memang tidak ada jaminan. Tapi mungkin. Dan ini dalam artian bentuk pemberian Allah untuk mereka, balasan untuk mereka ketika mereka berbuat baik. Makanya gini, ketika ada seorang pernah mengambil harta non muslim, bolehkah kemudian ketika ingin mengembalikannya ternyata orangnya nggak kunjung dijumpai, kemudian dia niat bersedekah atas nama non muslim tersebut, boleh tidak jemaah? Boleh. Kalau dia mengatakan, Ustaz, tapi kan sedekah untuk mereka nggak nyampe, jawabannya iya, kalau di akhirat nggak nyampe, nggak dapat pahala. Tapi jamaah, mereka akan mendapatkan balasan hanya di dunia. Dimudahkan urusannya, misalkan dilancarkan rezekinya, mungkin. Begitu pula mungkin diantaranya dikabulkan doanya. Kalau sekali lagi dalam urusan-urusan yang baik, dia mendoakan saudaranya muslim, maka mungkin saja nyampe. Tetapi
Ya, bukan pemastian. Ya, bukan pemastian seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau nikahnya, Nah, itu harus pasti agama Islam atau bebas? kalau nikahnya harus ikut tata cara Islam. Ada walinya, ada maharnya, ijab kabulnya, itu harus. Walinya siapa? Walinya sultan. Dalam hal ini ya KUA. Wali hakim, seperti itu. Jadi nggak boleh kemudian nikahnya di gereja, itu nggak boleh. Atau dua kali ya, sekali di masjid, keduanya di gereja. Murtad jamaah. Tentu nggak boleh, tetap harus cara Islam. Harus dengan cara Islam seperti itu. Iya, wallahu ta'ala a'lam. Doa dari non muslim bolehkah diaminkan? Ini doanya kapan jamaah? Kalau doanya di gereja nggak boleh, berarti kita otomatis kita ikut ibadahnya, nggak boleh. Ya. Kalau contoh gini, doa sifatnya umum. Ya. Semoga Allah memudahkan urusanmu. Boleh nggak diaminkan? Boleh, nggak masalah. Boleh, nggak masalah. Contohnya gini, ketika Imam Ibnu Qayyim beliau menafsirkan firman Allah Jalla wa Ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ketika kalian diucapkan salam, maka jawab dengan jawaban yang terbaik atau jawab dengan jawaban yang setimpal. Maka Imam Ibnu Qayyim beliau berpendapat ini juga sama berlaku untuk orang-orang kafir. Ketika mereka mengatakan assalamualaikum, kita boleh menjawab sama. Kita boleh menjawab sama. Walaupun sebagian mengatakan cukup dengan waalaikum, tapi kalau Imam Ibnu Qayyim boleh mengatakan enggak, tetap dibalas dengan balasan yang lebih baik. Kenapa? Karena dia telah mendoakan kita. Telah mendoakan kita, maka balas dengan doa yang sama. Ya. Ini hujahnya Imam Ibnu Qayyim karena boleh mengatakan ayat ini umum. Enggak disebutkan muslim, tapi umum. Maka siapa saja yang mengucapkan salam kepada kita, doa kepada kita, kita jawab. Berarti ini menunjukkan bahwasannya doanya mereka untuk kita, kalau ini hal-hal yang baik maka tidak masalah pun. Tapi dengan catatan bukan ketika ritual ibadahnya mereka. Ya, kalau itu ibadahnya mereka nggak boleh. Ya, khawatir termasuk ikut tata cara ibadahnya. Itu nggak boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan ketemu, masya Allah, ya, mudah-mudahan anakmu soleh, ya tidak masalah, boleh. Amin, misalkan tidak masalah. Seperti itu. Tapi kalau doanya kepada Yesus ya jangan jangan diamini, jangan. Tapi kalau dia mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan misalkan, maka tidak masalah mengamini. Dilihat doanya kepada siapa dulu ya. Kalau doanya diarahkan kepada Nabi Isa ya jangan diamini. Ini kesyirikan. Tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, bagaimana ucapan? Iya. Nah, iya. Nah, nah, iya. Nah, ya aja Mas Hadian, bolehkah kita mengucapkan selamat untuk orang-orang kafir ketika mereka beribadah? Jawabannya nggak boleh. Dan perbuatan seperti itu termasuk perbuatan ridho dengan kekufurannya. Dan naudzubillah, kalau misalkan hatinya ridho dengan kekufurannya, ini bisa kufur. Jadi nggak boleh. Toleransi itu jamaah boleh, tapi bukan bermakna kita harus mengucapkan selamat atas kekufurannya. Ya. Karena ketika mereka merayakan contoh Natal dan sebagainya, itu merayakan bahwasanya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini kan kekufuran. Maka nggak boleh kita mengucapkan salam. Afan mengucapkan selamat itu nggak boleh. Ya, harusnya kita dakwahi. Oh ini syirik, ini kufur. Bukan malah diucapkan selamat, nggak boleh. Ya, yang kedua tadi apa? Nah, boleh kita menggibah mereka? Nggak boleh. Ya.
Jadi larangan ghibah itu umum, baik itu muslim, baik itu non muslim, selagi bukan kafir harbi, maka tidak boleh. Karena jamaah sekalian, jiwa yang terjaga kehormatannya ada 4 orang, muslim, 3 kafir, dhimmi, mu'ahad, mustakmin. Jadi jiwa mereka terjaga, harta mereka terjaga, harga diri mereka terjaga, nggak boleh dilecehkan, nggak boleh. Tapi kalau kafir harbi ya boleh, karena mereka memerangi kaum muslimin. Ya. Sehingga artinya tidak boleh berhujjah karena mereka kafir kemudian diambil hartanya, ketika jual beli dibohongi, itu nggak boleh. Atau digibahin, nggak boleh. Ya. Selagi mereka bukan kafir harbi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.